Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan 10 penghalang seseorang mengikuti kebenaran. Pada kesempatan ini saya akan membahas poin yang kedua, yaitu kotornya hati akibat dari dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Kaum muslimin dan muslimat, dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan dapat mengakibatkan kotornya hati. Bahkan sebab terbesar kotornya hati diakibatkan kemaksiatan menjadikan seseorang terhalang untuk mengikuti kebenaran. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa bisa saja seseorang pengetahuan tentang ilmu sudah sempurna, tetapi untuk mengikuti kebenaran tidaklah cukup dengan pengetahuan tentang ilmu yang sangat banyak, yang sangat sempurna. Tidak cukup. Ya. Karena ada syarat yang harus terpenuhi, yaitu bersihnya hati dari segala hal-hal yang merusaknya. Bersihnya hati adalah hati yang siap untuk menerima kebenaran. Sedangkan hati yang kotor tidak pantas untuk menjadi wadah atau menjadi tempat bersemayamnya kebenaran. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saffat ayat 84. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz jaa'a rabbuhu biqalbin salimin." Ingatlah ketika dia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, menemui Rabb-nya dengan hati yang suci. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Karimur Rahman, beliau menafsirkan ayat ini, yang dimaksud dengan hati yang suci adalah biqalbin salimin minasyirki wasyubhi wasyahawatil mani'ati minat tasawwuril haqqi wal amalu bih. Yang dimaksud hati Nabi Ibrahim yang suci ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hatinya bersih dari syirik, dari syubhat, dari syahwat yang dapat menghalangi seseorang untuk mengetahui sebuah kebenaran, untuk mengamalkan sebuah kebenaran. Maka apa yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di menunjukkan bahwa dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan akan menghalangi seorang untuk mengikuti kebenaran, mengetahui kebenaran. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di melanjutkan, beliau mengatakan, fa idza kana qalbul 'abdi saliman salima min kulli syarrin wa hassala lahu kullu khairin. Beliau mengatakan, apabila hati seorang hamba itu bersih, maka hatinya akan selamat dari segala keburukan. Dan apabila hati seorang hamba itu bersih, hatinya akan meraih segala kebaikan. Puncak kebaikan adalah mengetahui al-haq, mampu mengikutinya, dan mengamalkan al-haq tersebut. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala mengatakan, keadaan hati manusia apabila banyak berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan, maka hatinya akan menjadi kotor. Hatinya akan ternoda dengan noda hitam. Apabila dia melakukan dosa lagi, maka akan kembali noda hitam itu akan memenuhi hatinya. Sehingga hatinya
ya, sampai hitam pekat apabila terus dia melakukan dosa tersebut. Nah, pada taraf seperti inilah hati tidak bisa lagi membedakan antara yang hak dan batil. Tidak bisa lagi menjadi sensor untuk melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Pada taraf seperti inilah hati seorang hamba atau hati manusia telah menjadi mati. Ketika seorang hamba hatinya telah mati, maka hatinya tidak akan bisa mengenal yang baik, tidak akan bisa mengenal yang buruk. Dan ilmu yang banyak, pengetahuan tentang ilmu yang sempurna, tidak akan menjadi bermanfaat lagi bagi dirinya. Dikarenakan hatinya telah mati. Penjelasan Ibnu Qayyim ini selaras dengan penjelasan oleh Rasulullah SAW dan para ahli tafsir ketika menjelaskan surah Al-Mutaffifin ayat ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, bahkan apa yang telah mereka kerjakan itu telah menutupi hati-hati mereka semua. Rasulullah SAW menjelaskan maksud ayat ini dalam hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah katakan, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Wa in ada zida fiha hatta taghluwa qalbahu fahuwa ran. Alladzi dzakarallah kalla bal rana ala qulubihi ma kanu yaksibun." Ya. Rasulullah bersabda, apabila seorang hamba melakukan sebuah dosa, maka akan dititikkan hitam pada hatinya. Apabila seorang hamba meninggalkan dosa tersebut, maka diikuti dengan dia beristighfar, memohon ampun, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa yang menempel dititikkan dalam hatinya hilang. Namun apabila dia menambah atau dia mengulangi dosa tersebut, maka titik hitam itu akan bertambah ke dalam hatinya sampai titik hitam dosa itu memenuhi hatinya sehingga hatinya berkarat hitam pekat. Inilah yang disebut Ar-Ran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Mutaffifin ayat 14, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, kata Allah, bahkan apa yang telah mereka perbuat telah menutupi hati mereka. Maksudnya Rasulullah ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya dosa-dosa dan kemaksiatan apabila dilakukan terus-menerus, silih berganti, menutupi hati seorang hamba sehingga hatinya menjadi hitam pekat, hatinya menjadi berkarat, sehingga akan terhalang dari kebenaran. Benarlah apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini adalah di mana dosa silih berganti menimpa hati terus-menerus sehingga hati itu menjadi hitam pekat. Sebagaimana ini juga dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam tafsirnya Karimur Rahman. Beliau mengatakan, "Man rana ala qalbihi kasbuhum ghattat ma'asihi fa innahu mahjubun 'anil haq." Ya. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, apa yang telah mereka lakukan telah menutupi hati. Yang dimaksud menutupi hati adalah al-ma'asi, maksiat-maksiat yang telah dia lakukan telah menutupi hatinya sehingga hatinya terhalang dari al-haq. Apabila hati terhalang dari al-haq, maka dia tidak akan bisa mengetahui kebenaran tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah gambaran tentang kotornya hati akibat kemaksiatan dan dosa-dosa menjadi penghalang seorang menerima kebenaran, mengikuti kebenaran, mengetahui kebenaran. Kita ambil sebuah contoh teladan dari Imam Syafi'i
beliau mengeluhkan tentang hilangnya hafalan beliau kepada gurunya Waqi di dalam Diwan Asy-Syafi'i halaman 45. Beliau menceritakan, syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi qal i'lam bi anna al-ilma fadlullah la yu'tahu asin. Imam Syafi'i mengatakan, aku mengeluhkan tentang buruknya hafalanku kepada Waqi'. Kemudian Waqi' memberikan nasihat kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Maka dia mengatakan, ketahuilah bahwasannya ilmu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Subhanallah. Kaitannya dengan mengikuti kebenaran, ilmu yang bermanfaat tidak akan masuk dalam hati yang sering bermaksiat. Karena hati bukan wadah tempat maksiat. Sehingga hati tersebut tidak akan menerima ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah bagian daripada al-haq. Al-haq diketahui dengan ilmu yang bermanfaat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus membersihkan hati kita dengan memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, melakukan amal-amal soleh dan menjauhkan perbuatan dosa, mencela orang, memfitnah orang, menggibah orang, mengadu domba orang, ya. Mengalingkan orang untuk belajar dengannya, terus dengan fitnah-fitnah yang tidak berdasar. Ini akan merusak hati kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pelajaran yang kita ambil yang pertama adalah buruknya hati, kotornya hati akan menghalangi seseorang untuk mengikuti kebenaran. Yang kedua, hati yang kotor itu bukan tempat wadah kebenaran. Karena hati yang kotor tidak pantas kebenaran bersemayam di situ. Kemudian yang ketiga, bahwasanya hendaklah kita berhati-hati dari segala dosa dan maksiat, sehingga dengannya kita berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.